Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Armanto selaku Kepala Sekolah SDN Pasean 02 dan SDN Ngampin 02. Perkenalkan, nama saya Rudi Deswanjadi dan saya Mila Ekasari. dalam kesempatan ini kami berdua ingin melakukan kegiatan terkait dengan tugas CGP Angkatan 7 Bapak, terkait dengan wawancara kegiatan untuk dilema etika dalam proses pengambilan keputusan. Nanti karena dalam kegiatan ini Pak R mengampu 2 sekolahan, jadi kami langsung saja untuk kegiatan hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak R dan nanti dibantu dengan Bu Nila. Untuk yang pertama adalah bagaimana selama ini Pak R mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral terkait dengan kondisi yang ada di SD Pasean 02 maupun di SD Ngampin 02. Terima kasih tentang kasus ya. Iya. Kasus tentang dilema etika itu kami mengidentifikasi itu berdasarkan laporan ataupun desas-desus dari teman-teman guru yang sampai pada saya, sehingga desas-desus atau kabar yang menyangkut dengan etika atau dilema kasus itu kami pelajari dulu, kita ambil, kita selidiki dulu apakah kasus itu ataupun desas-desus itu benar atau hanya kabur saja, kabur saja itu ya. Yang pertama itu. Ya, terima kasih Pak. Berikutnya, bagaimana Pak R menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban. Misal, mungkin nanti Pak R bisa ada kasus yang ada di sekolahan yang nantinya bisa memberikan Pak R pengambilan keputusan yang seperti apa, seperti itu Pak. Ya. Dari kasus yang memang muncul ya, kasus yang muncul, kemudian kita selidiki, kemudian apakah itu yang namanya kasus itu berdampak kepada perorangan maupun institusi ataupun sekolah. Ini tentu saja kita akan selalu mengambil tindakan tidak segampang atau secepat, namun kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya ada guru yang bersangkutan, kemudian stakeholder yang lain ataupun komite ataupun perangkat desa yang bisa kita ambil ataupun kita ajak untuk bermusyawarah untuk mengambil atau melangkah-langkah supaya tidak menjadi dilema ataupun menjadi misalnya yang bersangkutan tersinggung gitu, sehingga tidak memojokkan salah satu dari personil yang terlibat, itu yang kita harapkan seperti itu. Menarik sekali nih Bu Nila, Iya. terkait dengan obrolan kita. Dan yang saya tanyakan lagi Pak, Ya. langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa dilakukan Pak selama ini? Langkahnya misalnya ada beberapa kasus, kemudian langkahnya dari Pak atau prosedur seperti apa? Ya. Kami selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, terutama kepada guru-guru yang sudah senior, ya, guru-guru yang sudah lama mengajar di sekolah, sehingga apa yang menjadi problem di sekolah itu akan menjadi atau menjadikan permasalahan
untuk sekolahan maupun pribadi yang saya katakan tadi, sehingga nanti tidak ada ketersinggungan. Dan ini merupakan langkah yang kami ambil untuk koordinasi, meminta persetujuan, meminta pendapat ya dari senior guru-guru yang sudah senior, sehingga tidak sehingga penyelesaian itu akan lebih tepat, lebih menguntungkan lah, tidak memojokkan salah satu ini yang kita harapkan seperti itu. Dan itu bisa menjadi harapan, bisa menjadi contoh ataupun pembelajaran bagi kita semuanya untuk guru yang sudah ada di sekolahan itu. Ya, luar biasa sekali nih Bu Nila. Dari tadi berarti ada Pak Har pendekatan dulu, kemudian ada dari senior untuk diajak bicara, sehingga pendekatan itu yang mungkin bisa tangkap dari Pak Har bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian Pak Har, hal-hal apa yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Semisal contohnya ada salah satu guru pakainya kurang rapi dan sebagainya, ini juga termasuk dilema juga Pak. Nah itu hal-hal apa saja yang sekiranya Pak itu lebih efektif untuk pengambilan keputusan? Ya, terima kasih. Kalau seperti itu ada beberapa yang permasalahan seperti itu. Kami tidak selalu mengangkat dalam forum, namun kami akan selalu kita dekati. Kita kalau bisa itu permasalahan itu secara pribadi dengan pribadi. Kalau misalnya sifatnya itu pribadi, ya misalnya pakaiannya kurang pas, kurang sopan dan sebagainya, ataupun mungkin perlakuannya kok dengan mulut kok kurang berkenan atau tidak membuat mendidik anak, ini akan kami dekati dulu. Kita akan bicara dari hati ke hati, sehingga kita berikan masukan. Apabila itu nanti kita harapkan bisa merubah sikap yang atau perilaku yang kurang berkenan atau tidak etis dipandang oleh masyarakat ataupun anak dan teman-teman yang selaku sebagai pendidik. Ya, menarik ini Mbak Nila, ternyata dari tadi prosedurnya sudah disampaikan, kemudian efektivitas dalam pengambilan keputusan. Mungkin Mbak Nila bisa menambah untuk pertanyaan yang nanti bisa kita dapatkan informasi dari Pak Har. Monggo Mbak Nila. Terima kasih Pak Ruli. Ya, menarik sekali tadi dari pertanyaan yang diajukan dari Pak Ruli. Ya Bapak, terima kasih banyak. Luar biasa sekali dari jawaban Pak Har tadi mengenai dilema etika yang sudah pernah Pak jalankan. Oh ya, ngomong-ngomong nih Bapak puasa nih. Ya. Alhamdulillah masih saja Bapak ya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak ya. Masih bertahan untuk melaksanakan puasa. Iya, alhamdulillah Bapak. Ya Bapak, ini saya melanjutkan pertanyaan saja Bapak. Tadi yang sudah sama dari Pak Ruli. Dari tadi yang ingin saya tanyakan adalah hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam kasus dilema etika yang sudah Bapak pernah alami. Jadi tantangannya itu apa gitu? Ya. Yang untuk tantangan Mbak Nila ya. Iya. Untuk tantangan tentang kasus problema etika ini memang banyak sekali tantangan, sehingga kita memang harus hati-hati untuk menyelesaikan permasalahan problema etika ini dengan penuh hati-hati betul, sehingga tidak sampaikan tadi tidak menyinggung dari, kalaupun ini pribadi ini dan institusi, sehingga tidak ada hal-hal yang dirugikan. Ini yang kita tahu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita harus selalu koordinasi dengan stakeholder yang ada. Stakeholder yang ada. Apakah itu ada kaitannya dengan pribadi dan institusi? Kemudian kita musyawarahkan dengan beberapa guru senior. Kita sampaikan, kita tawarkan, apabila dalam hal itu tidak terjadi perubahan, maka kita akan
angkat di dalam forum rapat ataupun forum di kegiatan-kegiatan sekolah yang sifatnya umum dengan atau rapat-rapat yang memang harus kita bicarakan untuk peningkatan kegiatan pembelajaran baik itu di bidang kesiswaan maupun di bidang yang lain, penampilan yang lain ini yang akan karena mau tidak mau kalaupun ada salah satu dari guru itu ada problem etika pasti akan membuat program kegiatan sekolah yang ada. Iya Bapak, lulus sekali ya Bapak. Ini jawaban dari Bapak itu luar biasa sekali Bapak, ya, luar sekali. Bapak juga melakukan kolaborasi Bapak ya dengan stakeholder, guru-guru yang ada juga di SD Bapak ini. Kemudian Bapak, saya juga menanyakan lagi adalah apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau iya, bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih Mbak Ina. Ini baik sekali. Untuk jadwal kegiatan saya untuk menyelesaikan problema etika ini tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian problematika, karena yang namanya problem ya, permasalahan itu tidak mesti ada satu bulan pun mungkin tidak ada, mungkin bulan depan juga tidak ada, tapi mungkin kita tidak merencanakan, tidak tahu sesuatu ujuk-ujuk ya tiba-tiba muncul permasalahan ini, jadi tidak ada. Kalaupun kita jadwal jadi besok sing rapat kan buku penyelesaian problematika, tapi kok sekarang baru sudah muncul, ini kan sudah tidak mungkin jadwal itu secara rutin tidak ada, tapi memang insidentil apabila dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah itu muncul problem atau permasalahan, kita selalu langsung kita tangani sebisa mungkin secepatnya sehingga bisa tidak lama-lama permasalahan itu berlanjut gitu, sehingga langsung bisa diatasi sedini mungkin, tidak merambah ke ranah yang lain gitu ya. Jadi Bapak ini langsung tanggap gitu ya. Jadi ada kejadian langsung Bapak selesaikan. Jadi biar tidak berlarut-larut kalimat jadi permasalahan yang baru seperti itu ya Pak. Kemudian Bapak adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di muka, bahwa kita dalam penyelesaian permasalahan problema etika itu kita selalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, terutama yang kita ambil untuk mengambil keputusan ini untuk guru-guru yang sudah senior di sekolah. Memang mungkin ya, karena saya sudah tidak yang lama sendiri di sekolah itu, masih ada guru-guru yang sudah lama mengajar di sekolah itu, sehingga dari dia berpengalaman sudah lama di sini, dia akan tahu persis seluk-beluk sekolahan itu, termasuk guru-guru yang teman-teman dari guru-guru yang ada di sekolah itu, sehingga kami tidak bisa meninggalkan guru-guru yang senior, guru-guru yang sudah lama mengajar di sekolah itu. Ini yang kita harapkan, sehingga kami pandang dari guru-guru itu akan memberikan solusi yang lebih bijak, lebih arif untuk mengambil atau kita mengambil keputusan lebih bijak, seperti itu yang kita harapkan, tidak menyinggung salah satu kemudian tidak permasalahan itu bisa terselesaikan. Kita harapkan seperti itu lah. Jadi tetap ada yang membantu ya Bapak ya, tetap ada, tidak kolaborasi ya, betul, gitu ya. Tetap ada. Ya. Untuk pertanyaan terakhir Bapak Ya. ini, menurut Bapak apa pembelajaran yang Bapak dapat petik dari pengalaman yang Bapak ambil selama keputusan dilema etika? Mungkin pembelajaran apa Ya. yang bisa Bapak petik?
dari pengalaman-pengalaman yang saya alami keputusan-keputusan yang kita ambil, walaupun keputusan ini tidak 100% dari saya, dari koordinasi yang lain juga, ini merupakan pembelajaran bagi kita semuanya bahwa problem itu tidak bisa diprediksi datangnya, yang pertama. Dan yang kedua, problem itu kalau tidak segera diselesaikan nanti akan mempengaruhi program kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah itu. Sehingga problem itu harus segera dituntaskan secepat mungkin sesuai dengan aturan atau etika yang ada di sekolah itu ataupun yang sudah disepakati. Ini yang kita dapatkan, sehingga itu merupakan pembelajaran bagi semuanya, yang untuk kelas sekolah, guru maupun tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Ini yang kita angkat petik, bahwa pembelajaran itu tidak hanya pada buku, tidak bernos, tetapi dengan pengalaman-pengalaman, permasalahan-permasalahan yang timbul, itu merupakan pembelajaran yang terbaik untuk kita semuanya, atau pengalaman yang itu dari lagi. Luar biasa sekali ini jawaban Pak Har ya Bapak Alur ya. Mungkin itu Bapak pertanyaan dari saya, atau ada tambahan Pak? Luar biasa kan, dari hasil wawancara ini kita dapat mengambil sebuah pengalaman, kemudian kita belajar bagaimana mengambil keputusan yang melibatkan beberapa stakeholder, guru-guru senior. Ternyata semua permasalahan dari pertama sampai akhir ada langkah-langkahnya, ada prosedurnya, sehingga pendekatan, kemudian komunikasi itu memang wajib dilakukan. Dan kolaborasi. Ya, kolaborasi itu memang harus kita dilaksanakan untuk mengambil keputusan. Dan harapan saya pada kedepannya dari hasil ini menjadikan pengalaman bagi kita, menjadikan ini bagi kita kedepannya lebih bagus lagi, dan saya berharap hubungan Pak di dua sekolah ini berlangsung dengan luar biasa, dan nanti dari kedua SD ini bisa memunculkan terobosan-terobosan, kemudian dari bisa lebih maju dalam segala prestasinya. Jadi itu yang menjadi doa kita bersama. Mungkin dari saya dan Mbak Nila yang mengambil keputusan dalam hal itu bisa mencontoh Pak. Betul sekali. Sebagai role model ya, juga. seperti itu. Dan mungkin bila dalam kegiatan ini kita mengambil waktu Pak Har untuk kegiatan, ya dan minta maaf, sama itu menjadi kewajiban kita berdua bisa berkolaborasi seperti itu Pak Har. Terima kasih. Demikian Pak Har dan Pak Ruli, untuk waktunya kami mengucapkan terima kasih banyak. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya Pak Har. Semoga ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kami, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Suaranya kok Tidak apa-apa.